Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Sesuai judulnya, aku akan membahas tentang kerja di Batam. Apakah seenak yang orang lain pikirkan? Sebelum kita mulai, aku mau disclaimer dulu. Video ini berdasarkan pengalaman yang aku alamin ya, teman-teman. Biar nggak salah konsepsi nanti. Dan juga cerita-cerita yang aku dengar dari teman-teman yang lain yang kerja di sini juga. Mungkin menurut beberapa orang di luar sana, kerja di Batam adalah salah satu tempat kerja yang bagus. Pastinya karena gaji atau UMK Batam itu termasuk tinggi, yang nomor 2 setelah Jakarta, ya kan? Dan kemungkinan akan naik setiap tahunnya. Tapi di sisi lain teman-teman, dengan gaji yang begitu, yang segitu, yang UMK, tapi kalian harus tahu juga, nggak semua pekerjaan di sini membayar pekerjanya atau pegawainya dengan UMK gitu. Kadang ada juga yang di bawah UMK, kadang malah ada yang jauh banget, tergantung ya perusahaan di mana kita kerja. Jadi aku kayak nggak mau ceritain bagus-bagusnya aja gitu. Tapi kalian juga harus tahu resiko dan juga hal yang mungkin akan kalian alami jika kalian kesini. Kan untuk nakut-nakutin ya, tapi menurut aku lebih baik kalian tahu terlebih dahulu biar kalian bisa antisipasi, bisa nggak terlalu kaget. Jadi teman-teman, seperti yang aku bilang sebelumnya, UMK di sini lumayan tinggi. Tapi kalian harus tahu juga, kalian perlu tahu juga kalau biaya hidup di sini juga nggak rendah tempat kalian tinggal sekarang. Dengan UMK yang tinggi, maka inflasi juga naik. Harga-harga barang-barang di pasar juga naik, harga angkot naik, semuanya juga mahal gitu. Jadi tidak menjamin kalian bisa saving banyak uang karena di sini kehidupannya juga lumayan tinggi. Ya gitu deh tantangannya kalau kalian jadi anak perantau, pekerja gitu, atau punya kewajiban untuk ngirim ke keluarga di kampung, itu memang harus punya pengaturan keuangan yang baik biar semuanya bisa terbalance gitu, biar semuanya mencukupi. Aku udah jauh ngomong, langsung aja. IPK kamu tinggi luar biasa itu nggak ngaruh sama sekali teman-teman kalau kalian nggak punya skill di sini. Makanya setelah aku perhatikan ya, setelah aku observasi, perusahaan-perusahaan di sini yang menerima karyawannya malah lebih suka karyawan-karyawan yang memiliki sertifikat keahlian dibanding ijazah aja gitu. Ijazah toh kalian apply, kirim CV kalian toh ke satu perusahaan gitu, dibanding orang yang punya sertifikat keahlian. Mereka bakalan milih yang punya sertifikat keahlian, teman-teman. Alasannya kenapa? Ya menurut aku masuk akal, karena mereka mau cari yang lebih ahli, keahliannya yang lebih spesifik gitu. Misalnya, oh kamu punya sertifikat keahlian AK3, maka kamu akan mudah masuk jadi safety officer daripada orang yang cuman punya ijazah S1. Itu contohnya ya. Oke, lanjut ke ke nomor 2, yaitu syarat pengalaman kerja itu hampir ada di setiap lowongan pekerjaan. Lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di sini, di Batam, mereka pasti mencantumin yang namanya pengalaman kerja. At least 2 years experience gitu, in the related field, pasti gitu. Minimalnya 1 tahun itu udah minimal banget ya. Jadi bikin kayak aku dulu yang fresh grad gitu, jadi kayak dilema sendiri. Itu makanya aku bilang tadi, kalau kalian fresh grad, kalian mau cepet cari kerja, mau CV kalian dilirik gitu sama HR, ya menurut aku cara lainnya adalah dengan ngambil sertifikat keahlian. Aku bilang hampir semua ya, tapi nggak semua banget. Ada juga beberapa yang mencantumkan masih fresh graduate, masih bisa diterima. Aku pernah punya cerita lucu tentang pengalaman ini ya teman-teman. Dulu aku pernah apply ya suatu jabatan gitulah. Aku dulu pernah apply satu lowongan pekerjaan. Di sana dicantumin harus punya 2 tahun pengalaman kerja di bidang yang kita lamar itu. Tapi aku nggak punya sama sekali gitu. Tapi nggak tahu kenapanya aku akhirnya dipanggil interview dan akhirnya lolos di sana. Maksudnya bisa kerja di sana. Ya kembali lagi mungkin karena rezeki kalian juga di sana gitu, bisa jadi banget. Jadi kalian untuk kalian fresh graduate ataupun pekerja-pekerja baru yang belum punya pengalaman, jangan terlalu insecure. Kalian coba aja masukin, mana tahu ya rezeki kalian mah nggak kemana kan. Kayak ceritaku itu.
Nomor 3 itu adalah kerja dipatok umur sama tinggi badan. Nah, persyaratan umur dan tinggi badan sebenarnya udah banyak ya di lowongan-lowongan pekerjaan. Khususnya kalau kalian mau jadi bagian pelayanan gitu, kayak customer service, apalagi di bank-bank gitu atau pramugari, pasti harus tinggi badan profesional dan segala macam. Tapi di sini yang punya syarat tinggi badan dan umur dan tinggi badan itu operator gitu. Kalian bisa bayangin untuk jadi operator di satu perusahaan, operator produksi pun gitu ya, di satu perusahaan pun dipatok dengan tinggi dan umur. Nggak tahu kenapa, mungkin asumsi aku mungkin karena sudah terlalu banyak pelamarnya gitu, udah terlalu banyak pesaingnya. Jadi untuk mensortir orang yang apply untuk jabatan itu, maka mereka sortir dengan buat peraturan yang lebih ketat gitu. Jadi kalian jangan kaget untuk kerja jadi produksi atau jadi operator di sini, itu bahkan dibutuhkan umur maksimal 25 tahun misalnya, dan juga tinggi badan, bahkan ada yang minta berat badan. Dan menurut aku sih itu agak aneh gitu, karena kasihan juga nih teman-teman yang tingginya nggak terlalu tinggi tapi mereka juga butuh pekerjaan, kan kasihan gitu, mau kerja di mana lagi. Itu kan padahal operator gitu. Tapi bukan kayak mau merendahkan operator, enggak. Cuman kayak terlalu diperketat banget ya. Alasannya mungkin karena terlalu banyak pelamar nih. Terus yang keempat, kalian jangan kaget di sini kalau kalian suatu saat masukin lamaran dan rupanya pesaing kalian itu banyak banget, ratusan orang. Karena di sini tuh wajar. Semua orang bakalan nyerbu satu PT yang buka lamaran, ditambah dengan lowongan pekerjaan yang nggak terlalu banyak gitu. Tapi dengan ribuan pesaing itu bukan berarti nggak mungkin untuk dapat kerjaan. Pasti ada kerjaan untuk kalian, ya tergantung rezekinya masing-masing lagi. Yang kelima, siapin biaya yang nggak sedikit. Nah, kenapa aku bilang kita butuh biaya di sini? Kalian butuh biaya untuk nyiapin lamaran gitu. Nah, nanti akan disebar ke perusahaan-perusahaan. Tapi setahu aku ya, sekarang selama pandemi dan selama kita punya teknologi yang bagus ya, sekarang perusahaan-perusahaan tuh udah mulai mau nerima lamaran melalui email, ataupun mereka buat link-link sendiri untuk bisa masuk untuk penerimaan atau rekrutmen karyawan mereka. Di sisi lain aku bersyukur karena perusahaan-perusahaan udah mulai mengaplikasikan hal ini, jadi kita bisa ngurangin kos-kos biaya yang nggak terlalu penting gitu. Karena sedih juga kan kalau kita udah print sana sini, udah ngeluarin 10-15 ribu untuk buat satu lamaran, tapi ternyata nggak diterima, cuman dibuang dan ditumpuk aja. Yang terakhir itu adalah pantang menyerah. Yang aku bilang tadi, dari poin 1 sampai poin 5, kesimpulannya ada di poin 6 itu. Kalian jangan pantang menyerah, udah ngirim banyak banget lamaran, udah ngirim banyak banget CV melalui email, melalui link, tapi belum ada juga yang dipanggil. Pasti ini jadi dilema gitu, pasti jadi buat orang-orang yang cepat nyerah, pasti mereka nggak mau lagi ngirim lamaran itu, kayak percuma gitu, aku udah ngabisin waktu, udah ngabisin uang untuk ngirim lamaran, tapi tetap juga belum ada hasil. Tapi teman-teman, seperti yang aku udah bilang di poin, kita itu punya ribuan pesaing, jadi bukan kita aja nih yang pengen kerja di perusahaan yang buka itu, bukan cuman kita yang apply ke sana, ribuan orang. Jangan mudah menyerah, terus juga tetap sabar, memang harus sabar banget cari kerja di sini karena lowongannya udah mulai sedikit, dan ditambah lagi pandemi yang kayak gini udah kayak double kill gitu ya, dan ditambah dengan pelamar yang semakin banyak, nanti itu bakalan buat kita lebih susah lagi untuk cari kerja. Tapi susah bukan berarti nggak mungkin ya, mungkin ada, cepat atau lambatnya kita nggak tahu. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah untuk dibukakan rezeki, selalu minta doa sama orang tua, terus juga jangan menyerah, sabar, itu sih kuncinya. Dan juga tingkatin skill seperti yang aku bilang tadi. Oke teman-teman, semoga dengan cerita ini, dengan poin-poin yang aku udah bilang tadi, kalian bisa lebih prepare, lebih mempersiapkan diri kalau kalian memang ada niat atau berencana untuk kesini, untuk kerja, untuk cari kerja. Jadi kalian gak terlalu kaget. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!